Assalamualaikum, selamat siang Ibu Sri. Selamat siang, Pak Edik. Permisi Bu, apakah ada waktu untuk saya untuk berdiskusi, berbincang-bincang? Saya memiliki beberapa macam persoalan yang saya membutuhkan waktu untuk berdiskusi dengan Ibu. Oh, ya boleh. Lagian ini kan sudah selesai, Pak, sasnya. Nyenan mau berdiskusi tentang apa sih? Saya mau berdiskusi dengan Bu Sri ini tentang persoalan pembelajaran di kelas. Saya memiliki beberapa salah satu masalah yaitu begini Bu, anak itu tidak nyaman. Pada saat saya melakukan proses pembelajaran, anak itu kurang bergairah. Ada yang ngantuk, mainan sendiri, ada yang duduk-duduk di lantai, ada yang mainan pensil. Saya tidak tahu apakah itu masalahnya dengan anak, apa cara belajar mengajar saya, apa bagaimana, apa memang dari rumah ada permasalahan, itu saya kurang tahu, Bu. Berarti intinya anak itu tidak nyaman ya, Pak ya? Oh, iya Bu, anak itu tidak nyaman, tidak fokus dalam belajar, adanya main sendiri, jadi kurang fokus. Oh iya. Kalau boleh tahu yang menyebabkan tidak nyamannya itu apa ya, Pak ya? Begini Bu, pada saat melakukan proses pembelajaran itu, anak itu jarang yang konsentrasi. Anak itu mainan, anak itu ada yang ngantuk, ada yang mengganggu temennya, usil. Nah, jarang yang fokus pada saat pembelajaran. Saya bingung, makanya saya meminta Ibu Sri untuk membantu saya. Dan terima kasih Ibu Sri telah memberikan waktu berdiskusi dengan saya. Ya, insya Allah sih saya punya waktu, Pak. Nah, jadi maksudnya kayak gini ya, ketika Pak Endi itu ngajar dan melakukan proses kegiatan belajar mengajar itu, anak tidak serius ya, Pak ya? Tidak fokus, terus ada yang ngantuk, ada yang mengganggu teman. Nah, kalau boleh tahu, ini ya Pak ya, ini kalau boleh tahu, sebenarnya bagaimana sih proses kegiatannya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Endi, sehingga anak-anak itu seperti tidak menikmati kayak gitu ya Pak ya, Iya. bosan, terus bahkan ada yang ngantuk seperti itu. Apa mungkin justru suaranya Pak Endi apa ya yang menyebabkan ngantuk? Jadi kayak bukannya bukannya seperti dijelaskan tapi kayak didongengi kayak gitu ya Pak ya? Ya begini Bu, dalam pembelajaran saya itu mengajar anak dengan namanya cara ceramah atau metode ceramah. Karena saya pikir anak itu belum paham tentang materi apa yang sedang saya sampaikan. Saya menganggap metode ini itu tepat digunakan, tapi membuat mengajar menjadi monoton. Saya hanya menjelaskan ke anak, anak tidak ada imbal balik ke saya. Iya. Mengajar itu seperti biasa. Apakah ini yang menjadikan anak bosan dengan pelajaran yang saya ajarkan ya? Saya berpikir-pikir apa begitu, Bu? Ya mungkin bisa saja ya Pak. Tapi apakah Pak Endik itu sudah pernah mencoba memahami apa yang terjadi dalam pembelajaran panjenengan dan apa pernah jenengan itu sebelum pembelajaran mengkondisikan anak dulu Pak, memahami anak dulu seperti itu pernah apa tidak Pak? Saya selalu berpikir itu bagaimana caranya. Saya juga berpikir suruh anak-anak itu fokus. Saya mengondisikan anak itu secara anak menyuruh anak itu untuk fokus belajar. Saya juga menyuruh anak untuk duduk di kursi dengan santai, terus tangannya ditaruh di meja, melihat ke depan
agar fokus mendengarkan materi apa yang saya ajarkan. Tapi mungkin ini sama sekali tidak membekas, Bu, terhadap apa yang saya sampaikan, seperti angin lalu. Saya mengajar itu seperti angin lalu. Saya menjelaskan, itu hanya mendengarkan kayak gitu. Iya, iya. Padahal yang saya menerangkan itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan anak juga tidak dikondisikan agar fokus. Anak sudah dikondisikan supaya menjadi lebih fokus. Tapi pembelajaran itu saya rasa kok gagal. Itu Oh, bagaimana ya, Bu berarti ya? oke, oke. Berarti, di sini Pak Endi sudah berusaha untuk melakukan agar anak itu fokus ya, Pak, ya? Sebelum Iya, Bu. pembelajaran ya? Iya, oke. Iya, Bu. Nah, apakah semua anak seperti itu, Pak? Maksudnya tidak fokus, terus suka tidur dan lain sebagainya, apa semuanya seperti itu? Memang sih tidak semuanya, Bu. Tapi sebagian besar seperti itu. Mmm, Karena sebagian besar jadi mengganggu. Nah, ini mhm. misalnya prioritasnya 50% itu anak itu tidak fokus. Tapi kan pembelajaran dalam dalam satu ruangan ya, Bu. Ada Iya, yang fokus, ada yang tidak. Nanti jadi ibaratnya mengganggu teman yang lain. Ada di sini lagi fokus, di depannya atau di sampingnya ada main-mainan sendiri, ada tidur-tiduran, ada ngantuk begitu, Bu. iya, 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 iya. Oke, kalau begitu berarti, boleh saya simpulkan ya, Pak, sekarang Iya, ini Bu. ada masalah. Masalahnya yaitu dalam pembelajarannya Pak Endi itu anak-anak tidak serius ya, Pak, ya? Sih mungkin tidak Ya, semua ya, Pak, iya, tapi Bu. sebagian besar. Terus kemudian anak-anak juga banyak yang ngantuk ya, Pak, ya? Iya, Terus betul. anak-anak tidak fokus atau kurang fokus terhadap pembelajaran. Nah, Pak Endi ada rencana atau langkah untuk memperbaiki pembelajarannya Pak Endi apa tidak, Pak? Mungkin gini, Pak, mungkin, pembelajaran yang tidak mengurangi cara yang konvensional seperti yang tadi sudah dilakukan Pak Endi. Iya. Iya, Bu. Saya sih berpikir apa yang menjadi pembelajaran ini mengakibatkan anak tidak fokus, saya berpikir dan terus berpikir. Karena saya kan ya sebagai seorang guru ya ibaratnya memikir kok menyampaikan materi sepertinya tidak membekas, tidak didengarkan anak. Nah, saya berpikir supaya ada interaksi antara anak dan guru. Anak tidak hanya mendengarkan saja karena metode ceramah yang saya gunakan. Kemungkinan dia sudah bosan dengan kalimat atau penjelasan dari saya dan kurangnya pembelajaran yang interaktif kayak gitu, Bu. Oh, iya, iya, iya. Saya juga berpikir seperti itu, Pak Endik. Pak Endik itu mungkin harusnya merubah strategi pembelajarannya, Pak. Karena memang sih metode ceramah itu membuat anak cepat bosan sih ya, Pak ya. Iya, Bu, Maksudnya betul, Bu. monoton kayak gitu loh, Pak. Guru hanya Iya, menerangkan saja. Ibaratnya hanya memberi, tapi anak harus dipaksakan untuk menerima. Padahal kan kadang kondisi anak itu beda-beda ya, Pak. Jadi tidak ada iya, Bu, interaksi. betul. Di Betul. sini guru itu yang lebih dominan ya, Pak, jadinya ya, Pak. Iya. Murid hanya mendengarkan, mendengarkan, dan mendengarkan. Nah, Tanpa ditanya, sudah paham atau belum atau bagaimana. Intinya guru hanya mendominasi gitu ya, Pak, ya. iya, Bu, iya Nah, betul. dari strategi yang Pak Endik rencanakan, mau menggunakan strategi yang mana ini Pak Endik? Nah, setelah kemarin saya menganalisa dan saya berpikir murid-murid jika diberikan tontonan atau video itu akan memperhatikan. Karena Mhm, saya lihat kemarin ada anak yang di kelas saya melihat tayangan video di kelas lain kok itu kayaknya lebih antusias, lebih menarik, iya, lebih tertarik ya. Anak-anak melihat video pembelajaran akan menganalisa video pembelajaran tersebut sesuai apa yang mereka lihat kayak gitu, Bu. Sehingga oh, anak-anak tidak mengganggu teman yang lain
menjadi fokus karena tertarik dengan video pembelajaran itu. Saya sih berpikirnya baru sampai situ, Bu. Wah, menurut saya itu ya Pak, menarik juga itu Pak menggunakan video Pak. Apalagi sekarang ya Pak ya, anak kan hampir semuanya menggunakan HP ya. Terus anak-anak suka sekali bermain YouTube kan ya Pak ya, Iya betul, TikTok. Bu. Nah, ibaratnya itu kan video lah ya. Nah, Iya. idenya Pak Endik itu sudah sangat bagus yaitu dengan pembelajaran menggunakan video. Nah, Video. saya penasaran ini. Nih, saya penasaran sekali. Nanti teknisnya Pak Endik dalam memberikan pembelajaran menggunakan video itu bagaimana caranya? Ya, yang pembelajaran dengan menggunakan video yang pertama itu saya mempersiapkan video pembelajaran. Kalau video pembelajaran kan di YouTube sudah banyak ya, Bu. Ya, ya betul. Tinggal saya tayangkan dengan menggunakan proyektor. Jika mau membuat video bisa dengan Canva ya seperti diajarkan oleh Ibu kemarin. Alhamdulillah saya sedikit sudah bisa, Bu. Oh ya. Nah, sebelum saya menayangkan video, saya itu membuat semacam lembar pengamatan nanti untuk anak untuk mengamati video itu. Nah, ini bertujuan untuk menuliskan informasi dari video yang anak simak. Dengan pengamatan ini, anak secara individu berlatih memperhatikan, menerima informasi, menangkap informasi dari kegiatan tersebut. Nah, kemudian anak memulihkan informasi di lembar pengamatan, menuliskan informasi di lembar pengamatan. Anak juga dapat menceritakan kembali video yang telah mereka tonton. Nah, sehingga dalam kegiatan pengamatan ini nanti kan ada banyak pendapat antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dan nanti terjadilah beda pendapat dan nanti saya akan itu arahkan untuk berdiskusi membuat kelompok kecil. Nah, dan nanti dari diskusi itu kan dari ada kesepakatan anak itu nanti untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya kemudian menyimpulkan bersama-sama dari video pembelajaran itu, Bu. Oke. Ya, wah. Ini langkah yang baik Pak Endik. Daripada yang tadi ya, semoga seperti tujuannya Pak Endik. Karena memang metode ceramah itu monoton sekali, sudah konvensional lah ya Pak ya. Betul. Dan membuat anak itu menjadi bosan. Nah, dengan menggunakan video pembelajaran, diskusi, dan menceritakan kembali, menurut saya ya Pak Endik ya, Ya, Bu. anak untuk lebih fokus dalam pembelajaran yang bervariatif. Nah, terus kemudian jadi anak itu lebih semangat lagi ya Pak ya, tidak ogah-ogahan, Iya, tidak betul, bosan Bu. mengikuti pembelajaran Pak Endik. Nah, sekarang bisa tidak Pak Endik ceritakan langkah yang akan dilaksanakan dalam penerapan pembelajaran tersebut? Ya, untuk langkah-langkahnya sih yang pertama itu pada saat pembelajaran itu saya akan menggunakan proyektor untuk menayangkan slide atau video pembelajaran. Terus yang kedua, anak akan melihat video dan mengamati video pembelajaran. Terus yang ketiga, anak mengidentifikasi informasi di dalam video pembelajaran itu. Terus yang keempat, anak menceritakan kembali informasi yang mereka dapat dari video pembelajaran itu. Terus yang kelima, karena setiap anak pendapatnya berbeda, tadi kan mengamatan tetap pendapatnya berbeda-beda, itu maka dapat didiskusikan dengan bantuan guru atau guru mengkondisikan anak untuk berkelompok. Nah, yang keenam, dengan kegiatan diskusi ini anak juga dapat mempraktekkan informasi yang mereka dapatkan. Selain melihat juga dia bisa praktek. Nah, terus yang terakhir, anak dapat menyimpulkan pembelajaran dengan bantuan dan arahan dari guru. Itu sih menurut saya. Iya, iya, oke. Dari yang sudah dipaparkan sama Pak Endik, sepertinya Pak Endik sudah menemukan titik terang nggih, perubahan cara mengajar yang akan dilakukan nggih? Ya.
Saya Nggih, Bu. senang sekali Pak Endik sudah bisa menemukan pemecahan masalahnya. Nggih, Bu. Iya, Bu. Saya juga menjadi lega loh, menjadi lega dengan diskusi dengan Bu Sri Wahyuningsi ini, ide ide-ide yang kemarin saya itu belum punya ide, ternyata dengan diskusi ini kok ada muncul ide-ide baru untuk memperbaiki pembelajaran saya gitu, Bu. Oke. Alhamdulillah Pak Endik, panjenengan sudah Alhamdulillah, Bu. menemukan ide perbaikan pembelajaran, Pak Endik sudah punya rencana, komitmen Pak Endik tentang yang akan dilakukan itu bagaimana merencanakannya Pak Endik? Saya itu harus memiliki tekad, terus semangat, usaha, bahwa metode yang akan saya terapkan itu adalah hal yang baik dan dapat merubah minat belajar anak. Saya harus meyakini bahwa metode pembelajaran yang akan saya terapkan ini akan berhasil, Bu. Itu komitmen saya, Bu. Oh iya. Kira-kira nanti pelaksananya mulai kapan Pak itu Pak? Insya Allah secepatnya, Bu, karena saya juga sudah tidak sabar melakukan perbaikan. Saya harus membuat perencanaan terlebih dahulu, Bu. Secepatnya akan saya laksanakan karena idenya sudah saya dapatkan di diskusi bersama Ibu Sri ini. Ya, alhamdulillah ya Pak Endik ya, punya komitmennya kuat. Dukungan dari siapa saja Pak yang bisa untuk mendukung terlaksanaannya rencananya panjenengan itu Pak? Nah, ya terutama di sekolahan itu ya dukungan dari sekolah tentang pengadaan sarana penunjang belajar seperti proyektor yang akan digunakan untuk menayangkan video pembelajaran, terus ada speaker aktif, ada layar juga, kalau nggak di layar bisa di tembok ya Bu ya. Iya, bisa. Yang kedua itu rekan-rekan guru untuk sering sharing dan berbagi pengalaman dalam mengajar yang menarik dan dapat mengawasi saya untuk melakukan pembelajaran sehingga dapat memberi masukan dan arahan kepada saya untuk menjadi lebih baik. Nah, karena di sekolahan saya banyak terdapat guru yang pintar IT dan memiliki banyak pengalaman yang nanti saya akan apa namanya belajar kepada mereka. Ya, luar biasa Pak Endik, bagus, bagus sekali solusinya. Semoga nanti dalam pelaksanaannya lancar ya Pak ya. Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Semoga dapat berjalan lancar. Tentunya ide-ide dari diskusi ini dengan Bu Sri telah menemukan solusi dan akan saya rencanakan dan akan saya laksanakan. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Bagaimana perasaannya panjenengan setelah berdiskusi dengan saya pada kesempatan ini, Pak? Alhamdulillah saya merasa lega karena dengan bicara dan diskusi dengan Bu Sri saya menentukan solusi. Saya menemukan tujuan yang akan saya laksanakan demi perbaikan saya mengajar di kelas. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya, Ibu. Ya, sama-sama Pak Endik. Pak Endik sekarang sudah memperoleh solusi dari permasalahan yang dialami. Oh iya ya Pak Endik, ini juga saya udah sore ini ada kegiatan mau ekstra pramuka. Oh iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Ya sama-sama. Besok kalau ada waktu senggang kita ngobrol lagi ya Pak ya. Ya Bu, baik Bu, terima kasih. Ya sama-sama.